dan juga menari tentunya. Aktris ini juga aktif sebagai pembisnis di Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk siap. Ini dia Gabriela Eka Putri sebagai Samira. Let's go. Wow, hai. Silakan. Berikutnya seorang aktris yang juga aktif di keaktoran, aktif juga mengambil berbagai sertifikasi. Ini dia Violeta sebagai Siska. Hai Vio. Tepuk tangan dong teman-teman sekali lagi. Let's go. Berikutnya wanita cantik yang aktif sekali menulis. Banyak sekali cerita hidupnya yang dapat kita pelajari dan hadir mendukung film Assalamualaikum Beijing 2. Ini dia Nazira Safa sebagai cameo di film Assalamualaikum Beijing 2. Assalamualaikum Nazira. Silakan. Berikutnya seorang aktor yang tidak lepas dari cerita lucu dan juga karakter yang selalu menjadi cerita menarik. Seorang juga komedian. Ini dia Lolak sebagai Vito. Let's go Lolak. Mas, jangan terlalu lucu ya hari ini ya. Oke, berikutnya aktor senior. Jangan terlalu lucu, kerjaan saya aja. Berikutnya seorang aktor senior yang juga duta UNICEF 20 tahun. Aktif sekali membantu berbagai kebutuhan anak dari tahun 2004. Ini dia Ferry Salim sebagai Bater Rama. Om Ferry, berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Om Ferry Salim. Selamat datang Om Ferry. Berikutnya, kalau dulu kita lihat dia sering banget di YouTube, belakangan ini wajahnya di layar lebar banyak sekali. Kita panggil saja yang memerankan Evie. Ini dia Ria Ricci. Dan juga seorang aktor yang aktif sekali di kegiatan sosial pecinta hewan. Kalau posting tuh berkaitan sama kucing sama anjing. Siapa lagi kalau bukan Emir Mahira sebagai Arif. Hai Emir. Let's go. Silakan. Berikutnya seorang aktor yang juga pebisnis. Bisnisnya ada di Blok M teman-teman, namanya Bakmi Au, mampir ya. Dan juga seorang atlet. Ini dia Baskara sebagai Mo. Hai Baskara. Dan yang terakhir, seorang aktris yang aktif sekali di berbagai industri perfilman, iklan, dan juga lainnya. Langsung saja kita panggil India Yasri Dever sebagai Aisyah. Nah, sekarang pertanyaannya saya di mana? Aku kalau di bawah boleh nggak sih? Bolehnya di bawah ya? Aku izin di bawah teman-teman, nggak apa-apa ya? Biar kelihatan. Tepuk tangan dulu dong untuk seluruh cast dan juga filmmaker. Halo teman-teman, boleh dicek mic-nya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, apa kabar teman-teman? Baik ya. Baik sekali karena mereka ini lagi bersiap-siap menyiapkan tenaganya menuju proses syuting yang pertama. Tapi mungkin karena kita mic-nya
sebagai ganti-gantian. Jadi mungkin aku akan langsung saja bertanya pada Yasmin. Hai Yasmin, long time no see. Kamu hadir lagi akan meramaikan layar lebar. Tapi kalau misalnya kita ngomongin Yasmin gitu, Yasmin, tadi soalnya sempat di spill, jadwal kamu tuh padat banget. Amin. Yasmin, apa yang membuat kamu tertarik pada akhirnya akan bergabung di film Assalamualaikum Beijing 2? Terus-terusan balik lagi ceritanya sih pasti. And aku tuh suka banget cerita-cerita romance, drama, dan di sini karakter aku itu anaknya lumayan labil ya. Jadi sebuah challenge untuk bikin kayak gimana caranya penonton supaya punya simpati sama Aisyah. Jadi memang ini semua sudah dipersiapkan. Pertanyaannya, kenyataannya di lokasi atau mungkin ketika reading proses labil nggak sih Yasmin orangnya? Kebetulan aku baru reading kemarin. Iya. Jadi masih belum tahu cerita-ceritanya ya? Aku udah tahu ceritanya. Oh. Banyak. Oke, jadi kamu juga mungkin sudah sangat siap setidaknya 50% ya menuju proses syuting dari Assalamualaikum Beijing 2. Nah kalau kita bercerita soal Yasmin dan Aisyah, kamu ketika membaca cerita atau karakter Aisyah, apa sih first impression kamu dan tanggapan kamu terhadap satu karakter yang sudah dibuat oleh Ibu Asma ini? First impression aku melihat Aisyah itu karakter yang sangat emosional, sangat emosional, terus sensitif. Walaupun sebenarnya Aisyah tuh tangguh kok. Kalau mereka tangguh, tapi hati dia tangguh. Siap-siap, berarti semua emosinya dikumpulin jadi satu ya. Berarti kalau misalnya Yasmin sendiri punya karakter, ini kalau aku kasih pertanyaan ini jadi tahu ya ceritanya, tapi nggak apa-apa karena udah ada novelnya. Jadi kan punya kedekatan karakter dengan seorang Baskara Mahendra atau kita sebut sebagai Mo. Dari dirimu sendiri, apakah ketika proses kamu udah sempat ngobrol sebelumnya sama Baskara soal karakter, sudah menemukan percikan-percikan lucu kah menuju proses syutingnya? Sudah belum? Gimana? Atau mungkin Baskara mau menambahkan gimana ketika bertemu dengan karakter Aisyah di film Assalamualaikum Beijing ini? Pelan kita kenalan sama karakternya, sama ceritanya, dan kita juga masih nyari juga ya mana nanti percikan-percikannya gimana. Ya percikannya melalui bakmi ya. Melalui bakmi ya, bakminya Baskara. Ini karena kita sudah bertemu dengan Baskara yang hadir juga aktif sebagai seorang aktor di berbagai film. Ketika kamu menemukan satu karakter Mo, menurut kamu karakter itu seperti apa sih seorang Baskara ya melihat karakter Mo ini sendiri di Assalamualaikum Beijing 2? Aku melihat Mo itu orang yang sangat tenang di segala situasi. Jadi walaupun di sini banyak kita bercerita nanti ceritanya itu sangat karakter driven dari ceritanya Aisyah, tapi memang Mo dalam menghadapi segala situasi yang tidak menyenangkan, untuk Mo sendiri juga tidak nyaman posisinya, tapi sangat tenang menghadapinya. Tapi dirimu sendiri melihat kesulitan nggak sih ketika baca gitu ya satu cerita dari Assalamualaikum Beijing 2, dan ketika mungkin nanti udah kebayang ini syutingnya akan gini-gini deh, udah kebaca belum? Pasti kalau kesulitan kita akan di tempat yang kita tidak biasa, itu udah pasti jadi kesulitan pertama, dan juga suhunya juga nanti di sana nggak seperti di Indonesia, itu udah pasti standar kesulitan yang akan kita alami sih. Tapi mungkin dengan kehangatan teman-teman Assalamualaikum Beijing 2 ya, tentu kita nanti akan menjadi seru di sana. Tepuk tangan dong teman-teman sekali lagi untuk Baskara dan Yasmin. Selain mereka berdua, karakter-karakter lainnya juga ini menarik perhatian sekali. Ada Emir Mahira, Ferry Salim, ada Richie, Slowaks, dan juga Vio dan teman-temannya. Dan ini aku kalau melihat Emir Mahira gitu ya, aktif sekali belakangan ini kembali. Mau ditanya? Kan mau ditanya nih ya. Emir, selamat datang kembali di industri perfilman. Setelah rindu lama sekali dan hadir di tengah proses gitu ya untuk film ini. Kamu sendiri, sudahkah berkenalan dengan karakter kamu? Sudah sih, kan biasanya kalau di dunia entertainment itu ya biasanya karakter yang memilih pemain gitu ya. Kalau si Arif ini insya Allah enggak sih ya. Enggak pengen banget. Tapi karakternya itu sangat interesting. Sisinya itu benar-benar nggak flat banget Arif ini. Jadi bisa dieksplor dari beberapa aspek, dan itu yang membuat aku tertarik kenapa aku tertarik sama karakter. Aku penasaran gini deh. Untuk seorang aktor terlibat di satu penguatan karakter itu juga penting ya. Untuk dirimu sendiri,
saja mungkin yang diberikan kepada orang-orang di baliknya atau mungkin ke Ibu Asmanya sendiri gitu Bu, aku pengen menambahkan karakter ini di Asma, ada nggak sih proses itu? Biar lebih banyaknya sih iya, aku banyak diskusi sama Pak Guntur, sama acting coach kita juga untuk menemukan karakter Arif ini sebenarnya seperti apa. Lebih ke situ sih, ada beberapa approach-nya untuk mengenal karakternya lebih dalam. Itu kadang aku bisa ngobrol sama skripnya gitu, agak kayak orang gila sih sebenarnya, tapi emang benar efektif gitu loh. Arif, kalau lu di sini lu bakal kayak gimana segala macam. Jadi begitulah untuk mengasah pola pikirnya Arif di aku gitu. Dan kita nggak sabar menunggu ya teman-teman ya, tahun depan Arif akan menunjukkan Arif yang sebagai apa dan seperti apa. Jadi kita doakan semoga semua prosesnya lancar. Amin. Aku tuh juga salah fokus sama Kakak Icis. Kakak Icis, aku pengen squishy. Oh banyak banget. Kak Icis, ya, assalamualaikum. udah Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat cantik banget Kak Icis. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Kak Icis, aku belakangan ini melihat dirimu di berbagai layar lebar. Transisi yang luar biasa. Kamu sebagai seseorang yang juga terlibat di film Assalamualaikum Beijing 2 ini menemukan kesulitan gak sih Kak? Karena kan mungkin kamu biasanya ketawa-ketawa lepas di YouTube gitu, terus kamu tiba-tiba melalui proses syuting seperti apa sih Kak? Kenapa Mas Lolos? Pertama, teman-teman silakan aja. Maaf. Sip. pertama aku kaget dan berbangga hati karena bergabung di karyanya Ibu Asma Nadia. Terima kasih udah. Karena ya tahu karyanya dan film-filmnya dari bukunya itu emang semuanya booming. Ya. Jadi ya daripada saya nganggur ya, jadi saya terima job ini. Enggak dong. Alhamdulillah dapat job lagi, bisa bayar sekolah anak. Itu sih tujuannya yang pertama. Terus yang kedua, balik lagi alur ceritanya bagus dan memang aku tuh baru baca fullnya jujur pas big reading. Maaf, tiba-tiba gatel. Gitu, jadi ketika terakhir tuh big reading aku baru wow, ceritanya triple wow gitu. Saking bagusnya. Dan di sini peran aku beda dari Evi itu beda dari judul-judul sebelumnya. Kalau sebelumnya itu nggak lepas dari Ria Ricis atau dari karakter-karakter sebelumnya. Kalau di sini tuh mungkin mirip-mirip kayak apa ya? Ibu-ibu kok ibu-ibu sih? Kayak wanita. Maksudnya iya, wanita kurir. Agak kalem, agak dewasa, agak ngomong gitu. Jadi ketawa-ketawa bercandanya itu sedikit banget. Bahkan gak ada Kak. Terakhir soalnya pernah reading satu kalimat atau misalnya beberapa scene gitu, aku kelepasan bahwa yang kayak sebelum-sebelumnya ditegur. Iya, nggak dimarahin sih, ya ditegur. Tapi sampai nangis. Oh enggak ya? Enggak. Ternyata bukan kayak gitu cara pembawaan Evi, tapi Evi ini dewasa, terus agak stabil emosinya dan bisa ngomong ke dua teman-temannya ini. Gitu. Berarti ini ada penyesuaian yang luar biasa juga dong dari Betul. switch ya menjadi seorang Evi. Kamu mempersiapkannya seperti apa berarti Regis? Enggak sih, enggak ngejir. Cuman kalau itu nggak terlalu berat Kak. Yang paling berat itu ngomong bahasa Mandarin. Oh. Ya, jadi yang beda dari sebelum-sebelumnya tes masuk akpol kali ya. Jangan ya. Nanti ada bahasa Mandarin scene aku ya, adalah banyak satu film. Oh ya banyak alhamdulillah bisa kok ngomong bahasa Mandarin. Ni hao ma. Shesheni. Tepuk tangan untuk Kak Icis. Kita juga doakan untuk Kak Icis, semoga persiapannya juga lancar ya. Karena dari penampilan jadi kalem juga susah ya Kak ya. Ada yang lucu dari tadi, aku takut pekerjaanku diambil. Mas Lolos jangan terlalu lucu. Oke, jadi di sini memang Enggak. Tapi seorang Victor ini seperti apa sih Mas Lolos? Mungkin bisa diceritakan juga sama teman-teman. Jadi Victor ini kan memang dia orang Batak. Tapi nanti di sini aku bahasa Cina semua full. Cobain dong. Hah? Cobain. Buat cele. Nggak bisa. Iya. Jadi nanti Victor juga ada bahasa Cina, tapi karakter si Victor ini sok tahu bahasa Cina. Jadi itu mungkin komedi-komedinya gitu.
Oke, tapi berarti masih tetap dengan lucu-lucunya? Tidak. Sama sekali? Tidak. Oh. Jadi di sini Victor itu serius dan ceritanya nanti dia yang ngejar Aisyah. Itu lebih berubah film ya? Itu beda judul Pak. Beda judul. Jangan berubah plot cerita dong ya. Tapi sudah terbayang akan lucunya seperti apa ya? Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Mas Lawak. Aku juga ingin geser ke Om Ferry Salim. Om Ferry, terima kasih sudah hadir di tengah semua parakas. Assalamualaikum Beijing 2. Om Ferry, apa sih yang membuat dirimu tergerak hatinya untuk bisa oke, aku ikut, aku bergabung untuk film Assalamualaikum Beijing 2? Ya, terima kasih Sarah. Pertama-tama saya merasa senang sekali bisa bermain bersama dengan teman-teman sebaya saya. Sebenarnya Om? Ya, dan kebetulan juga di sini ada 2 stand up ya. Oke. Lolos dan Mo Sidik. Hah? Oh bukan ya. Beda. Saya senang karena kisah film ini unik ya. Sebuah romance yang kemudian settingnya di Cina gitu kan. Terus kemudian juga ini kisah cinta yang boleh nggak diceritain, nggak boleh ya, spoiler ya. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu dalam ya. Oke, nanti nonton di bioskop aja lah ya. Oke, nonton di bioskop. Mungkin saya bisa ceritain paling karakter saya. Ya. Karakter saya itu sebagai Baba, seorang ayah yang kebetulan punya masa lalu yang tersimpan di dalam hatinya. Kemudian karena ada masa-masa sulit, akhirnya dia memutuskan jualan bakmi, itu aja. Makanya kenapa dari tadi tidak ada bakminya ya Om ya. Oke. Tapi untuk karakter sendiri kan sebenarnya kalau ngomongin Om Ferry Salim judulnya udah banyak banget Om. Tapi menemukan karakter ini ada kesulitan nggak sih Om untuk seorang Ferry Salim ya? Ini karakter yang tantangan sih, karena saya jadi mualaf di sini. Oke. Yes, jadi Itu banyak aja. sekali penyesuaian dan pelajaran. Iya. Oke lah kalau gitu nanti kita tunggu juga aksinya Om Ferry Salim di film Assalamualaikum Beijing 2 seperti apa. Dan kita akan bergeser ke seorang wanita cantik, ada Gabriel. Gap. Halo cantik. Penyanyi, penari, tiba-tiba Mimi main film. Walaupun sebetulnya judulnya udah banyak juga ya di tahun ini. Luar biasa. Ini film pertama aku. Oh iya? Aku series. Oh wow. Jadi ini experience pertama kali langsung ke Beijing. Yes. Oh wow. Untuk dirimu sendiri, mungkin kita bisa cerita peran yang akan kamu bawakan seperti apa sih? Jadi di sini aku berperan sebagai Sabira. Sabira itu anak dari Papa Rahman. Papa Rahman. Adiknya Kak Mo. Oke. Dia sudah di China dari dia masih kecil. Oke. Dia tangguh dan dia kayak Libra deh. Dia, Oh, iya. Libra ya? Bukan Libra. Dia tuh kayak gampang banget ngobrol sama orang. Easy going. Easy going. Yes. Tapi untuk kamu, kamu sempat menyampaikan juga bahwa kamu sudah sering sekali di series gitu ya, tiba-tiba di film. Apa sih yang kamu persiapkan dan mungkin apa yang kamu juga sudah baca-baca kira-kira di film Assalamualaikum Beijing 2 ini akan menarik? Waktu aku dengar ceritanya, aku Ya. udah kayak, seru banget ini karena ini beda juga dari series-series genre series yang pernah aku ambil sebelumnya. Ini project yang warna baru dalam perjalanan karir acting aku, jadi aku sangat grateful untuk itu. Tepuk tangan dong sekali lagi. Jadi kita berikan juga doa ya, semoga sukses. Dan semoga kita terbuka untuk karir kamu. Amin. Dan juga di tengah kita sudah kehadiran seorang wanita cantik Vio. Vio, tadi kita sempat ngobrol beberapa hal. Selamat sore Vio. Sore Vio, ini wajah-wajahnya kayak susah ngomong bahasa Indonesia, apakah betul? Iya. Tapi di sini dia belajar, tepuk tangan dong teman-teman untuk Vio yang ternyata berdedikasi lebih juga untuk perfilman Indonesia. Vio, mungkin kalau kita berbicara soal kamu sendiri menemukan lawan main yang luar biasa, hebat-hebat Om Ferry, ada Yasmin juga, Baskara dan teman-teman lainnya. Apa sih perasaan kamu dan mungkin apa yang kamu persiapkan untuk bertemu dengan mereka? Menurut aku pertama kali masuk ke dunia aktor. Yes. Dan aku udah kenal sama mereka di jadi aku menurut aku It's okay.
You can use English, nanti aku coba Aku belajar. Oke. Aku dapat banyak pelajaran sih. Oke. Iya. Dan juga tentu nanti teman-teman yes. Siap. Dan mungkin juga untuk kamu sendiri berarti ini sesuatu yang menarik juga untuk kamu pelajari karena kamu juga akhirnya bukan cuma belajar bahasa Indonesia tapi kamu belajar bahasa Mandarin. Iya. Coba dong disapa semua teman-temannya kalau bahasa Mandarin dari Vio itu seperti apa? Tajahau. Tajahau artinya apa? Tajahau apa Om Lala? Kabar, apa kabar? Kacang hijau beda. Apa kabar? Iya. Coba lebih panjang lagi. Tajahau, wajah Violeta. Coba bahasa. Kacang hijau, violeta. Baiklah, berikan tepuk tangan meriah untuk Vio. Dan juga aku happy sekali karena di tengah kita sudah ada Nazira. Nazira, assalamualaikum. Aduh, langsung hati aku Nazira. Nazira, dirimu juga terlibat di satu proyek yang luar biasa. Assalamualaikum Beijing 2 ini. Mungkin bisa diceritakan bagaimana prosesnya dan sampai pada akhirnya kamu juga akan terlibat di proyek ini. Sebelumnya aku bahagia banget. Yes, hati aku penuh warna ketika aku tiba-tiba dikabarin kalau aku bisa ikut bergabung di Assalamualaikum Beijing 2 Los Indonesia karena yes, aku sangat jatuh cinta dengan karya-karyanya Bunda Asma. Dan aku juga sekarang masih penulis muda. Yes. Jadi sangat mudah-mudahan di karya ini aku juga bisa berkontribusi dengan baik. Yes. Terima kasih juga untuk semua rakyat. Betul? Sangat bahagia untuk bisa hadir dan bisa ada bergabung di karya ini. Alhamdulillah, tepuk tangan sekali lagi untuk Nazira. Dan semoga Nazira ini bisa mengikuti jejak Bu Asma ya. Nazira Cenur. Buku-bukunya laris banget dan juga mungkin bisa dibuat dan sebuah film. Sudah. Akan banyak lagi karya-karya lain. Dan yang terakhir tidak lupa juga ada salah satu cast yang ternyata berperan penting juga di sini. Ada Pak Hartawan Triguna. Coba kenapa namanya Hartawan Triguna? Dan coba siapa jadi itu dirimu Mas? Sebenarnya ini saya cuma sebagai pelawak. Masa sih? Ini yang luar biasa dari film ini buat para casting dan juga kelebihan dari sutradara film Pak Guntur. Jadi ya Tuhan kasih jalan. Ya. Tidak gampang mengumpulkan orang-orang hebat ini dalam satu produksi. Pemain-pemain ini pemain-pemain luar biasa. Dan yang luar biasa lagi, Pak Guntur sebagai sutradara sangat menerima semua masukan yang bisa memperkuat film ini dari para pemain. Luar biasa. Itu aja. Yes. Dan sebagai karakter Hastomo itu peran penting yang harus ditonton. Coba Hastomo seperti apa? Jadi nanti kita akan tunggu ya filmnya di Assalamualaikum Beijing. Betul. Los Indonesia. Oke. Kalau begitu teman-teman kita akan memasuki sesi Q&A. Jadi aku akan berikan kesempatan ini kepada 3 orang penanya awak media tercepat. Akan dibantu ditentukan. Oh, Baskara udah tadi. Baskara udah cerita. Atau mungkin Baskara mau menambahkan akankah dirimu membawa Bang Miao ke Beijing? Kan Baskara mau volley ya. Baskara, akankah dirimu membawa bakmi? Tadi soalnya sebelumnya kita sempat ngobrol juga bahwa bakmi ini juga akan menjadi salah satu cerita yang unik di film Assalamualaikum Beijing. Tapi emang kamu mau mendalami peran sampai jadi tukang bakmi ya? Nanti aku ngajarin Bapak bikin bakmi aja. Oke, jadi Bapak nanti main ke Bakmi Au ya, ke Blok M ya, untuk bisa jadi peracik bakmi Au seperti apa. Oke, kalau begitu aku izin kembali lagi ke awak media. Teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya boleh dipilih aja silakan. Aku agak susah menentukan. Mungkin boleh. Yasmin mau pilih yang mana dulu? Oh jangan juga. Kita Ibu Asma aja, Ibu Asma tolong dibantu. Kira-kira siapa penanya pertama dulu deh dari teman-teman media. Pak Arul, boleh. Aku boleh pinjam mic-nya teman-teman. Punten, komisi dan terima kasih. Boleh silakan diberikan pertanyaan untuk siapa? Terima kasih. Saya Arul dari Demi Film Indonesia, sahabat pemain semua. Wow. Lolos enggak loh? Kenapa? Padahal udah senyum loh. Terus terang,
kenapa kami para media dan Demi Film Indonesia hadir di tempat ini, Mbak? Itu karena saya ingin memberikan rasa salam saya kepada Bapak Peter dan Bapak Tepuk Niki. tangan dong teman-teman. Karena terus terang, syuting di luar negeri ini sebenarnya jatahnya Pak Guntur. Oke. Pak Guntur. Tapi ini saya menjadikan prolog dulu kan. Pak Peter dan Pak Niki ini kan akan mengeluarkan sekian puluh miliar, nggak murah proyek ini. Ya Pak, saya nggak bertanya berapa.